Halo semuanya, saya Grace Angelina Sitomorang. Di sini saya akan membahas mengenai buku yang berjudul Indonesian National Revolution yang ditulis oleh Anthony Reid, yang dimana di bab ke-6 itu berjudul Enrolling Republic. Di sini saya akan membahas mengenai aksi militer atau persiapan Belanda dalam melakukan aksi militernya di wilayah Indonesia. Nah, kalian tahu nggak sih alasan mengapa Belanda melakukan agresi militernya, padahal saat itu Indonesia sudah melakukan proklamasi kemerdekaan? Penasaran? Yuk ikuti videoku. Nah, latar belakang mengapa Belanda melakukan aksi militernya di wilayah Indonesia ini adalah yang pertama karena perjanjian Linggarjati. Jadi ketegangan itu memuncak setelah perjanjian Linggarjati tahun 1946. Apa sih perjanjian Linggarjati ini? Perjanjian Linggarjati merupakan perjanjian yang dilakukan antara pemerintahan Belanda dengan pemerintahan Indonesia, di mana dalam isi perjanjian ini adalah Belanda mengakui secara de facto wilayah Indonesia meliputi Jawa, Madura, dan Sumatera. Tidak hanya itu, Belanda juga mengusulkan agar Indonesia melakukan pembentukan Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS yang nantinya akan melakukan kerjasama di bawah kerajaan Belanda atau di bawah pemerintahan kolonial Belanda pada saat itu. Nah, sehingga dari hasil perjanjian Linggarjati ini muncul ketidakpuasan dalam diri Belanda, karena memang kedatangan Belanda di wilayah Indonesia adalah untuk mengembalikan atau menguasai wilayah Indonesia secara penuh. Karena pada saat itu kan tertunda karena kehadiran Jepang. Jadi mereka ingin mengembalikan kekuasaan mereka kembali di wilayah Indonesia pada saat itu. Nah, sehingga dalam hal ini Schermerhorn Van Mook itu melihat bahwa perjanjian Linggarjati itu gagal dan mulai melakukan persiapan aksi militernya. Nah, siapa sih Van Mook dan Schermerhorn ini? Van Mook merupakan Letnan Gubernur Jenderal Belanda di Hindia Belanda pada saat itu. Sedangkan Schermerhorn merupakan ketua komisi dari perjanjian Linggarjati. Mereka menganggap bahwa perjanjian Linggarjati itu gagal. Kenapa? Karena pada saat itu Indonesia dinilai mempertahankan posisinya di wilayah-wilayah di luar kekuasaannya. Jadi di luar wilayah kekuasaannya seperti Madura, Jawa, dan Sumatera, Indonesia tetap melakukan kolaborasi di wilayah lain. Nah, tidak hanya itu, Belanda menilai bahwa Indonesia itu tidak mampu mengontrol pasukan rakyat dan laskar rakyatnya yang melakukan penyerangan di pos-pos Belanda, sehingga menilai bahwa Indonesia telah melanggar perjanjian Linggarjati yang telah disepakati. Nah, sehingga dalam hal ini, untuk menegakkan perjanjian Linggarjati, pemerintahan Belanda menilai akan melakukan aksi militer yang nantinya aksi militer ini disebut sebagai aksi Polisonil 1, yang katanya bertujuan untuk menegakkan perjanjian Linggarjati. Padahal sebenarnya ini bertujuan untuk menghancurkan kekuasaan Republik pada saat itu. Nah, apa sih aksi Polisonil ini sendiri? Jadi, aksi Polisonil ini adalah tindakan polisi. Kenapa mereka mengatakan tindakan polisi menegakkan perjanjian Linggarjati? Karena kan pada saat itu Perang Dunia Kedua kan telah selesai. Nah, di mata dunia itu mengecam yang namanya aksi kolonialisme. Jadi, ketika nantinya Belanda secara terbuka mengatakan mereka melakukan perang kolonialis di wilayah Indonesia, mereka bisa mendapatkan kecaman internasional yang menghambat strategi atau menghambat keinginan mereka dalam menguasai wilayah Indonesia. Makanya, untuk menutupi niat aslinya, mereka menyebut aksi militernya sebagai tindakan polisi untuk menegakkan perjanjian Linggarjati karena menganggap bahwa Indonesia telah melanggar perjanjian Linggarjati, padahal sebenarnya tidak. Nah, lalu tidak hanya itu, arah serangan yang dilakukan oleh Belanda ini sendiri itu adalah yang dari Jakarta. Dari Jakarta itu Belanda mengirim 2 divisi besarnya bergerak untuk menguasai Jawa Barat. Lalu yang kedua dari Surabaya, Belanda mengirimkan 2 brigade besarnya bergerak menyerbu Jawa Timur dan Madura. Lalu yang ketiga, Belanda bergerak menguasai Medan, Palembang, dan Padang. Lalu, bagaimana sih sikap politik dan strategi Belanda ini tadi? Jadi, untuk menutupi niat aslinya tadi, Den Haag mengatakan di permukaan bahwa aksi militer yang dilakukan oleh Belanda ini adalah aksi Polisonil untuk menutupi niat aslinya. Karena kan saya katakan sebelumnya bahwa
di mata dunia, aksi kolonialisme itu dikecam secara internasional. Makanya jika mereka secara terbuka mengatakan mereka melakukan penyerangan di wilayah Indonesia, itu bisa saja mendapatkan kecaman internasional. Nah, lalu berlainan dengan Den Haag, Van Mook yang pada saat itu menjabat menjadi Letnan Gubernur Jenderal di Hindia Belanda, itu mengatakan bahwa mereka tidak lagi terikat dengan perjanjian Linggarjati. Van Mook meyakini bahwa Indonesia lah yang melanggar perjanjian Linggarjati, sehingga untuk menegakkan kembali perjanjian ini, maka dilakukanlah aksi polisionil atau tindakan polisionil ini tadi. Nah, melalui aksi militer yang dilakukan oleh Belanda, bagaimana sih reaksi Republik terhadap serangan Belanda ini? Nah, jadi pada saat itu TNI yang merupakan gabungan dari TRI, Tentara Rakyat Indonesia, dan Laskar Rakyat, itu mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa melakukan perang terbuka karena menilai bahwa Belanda itu jauh lebih unggul dalam hal militer. Apalagi Belanda melakukan aksi militernya dengan begitu niat. Mereka menurunkan 100.000 tentara lengkap dengan persenjataannya seperti jet tempur, alat tempur, artileri berat, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, Republik juga menilai bahwa pengalaman militer Belanda itu jauh lebih luas daripada pengalaman militer Indonesia. Makanya mereka menyadari bahwa sehingga mereka menghindari yang namanya perang konfrontal dan melakukan strategi mundur taktis dan bumi hangus. Apa sih strategis mundur taktis ini? Jadi mundur taktis ini artinya membawa pasukan tentara Belanda itu ke wilayah-wilayah yang kurang menguntungkan bagi mereka seperti pedalaman, tetapi tetap menjaga kerja dari unit-unit keamanan rakyat yang ada pada saat itu. Lalu bumi hangus, apa sih strategi bumi hangus ini? Strategi bumi hangus ini merupakan strategi di mana para tentara rakyat Indonesia itu menghancurkan atau memusnahkan infrastruktur Indonesia agar tidak dimanfaatkan oleh Belanda. Salah satu contoh kita ambilnya adalah peristiwa Bandung Lautan Api. Nah, keberanian Republik Indonesia dalam mempertahankan dirinya dari agresi militer Belanda ini kemudian menarik perhatian mata internasional. Van Mook yang pada saat itu sempat berusaha memperluas pendudukannya dengan membangun pemerintahan boneka, atau pemerintahan boneka ini adalah negara-negara boneka yang berada di bawah kekuasaan Belanda pada saat itu, di mana istilah Indonesia Timur dan Kalimantan Barat disebut sebagai negara boneka karena dibentuk dari Konferensi Malino tahun 1946 dan Denpasar 1946. Nah, rencana dari Van Mook ini sendiri terhambat karena mendapat tekanan kuat terutama dari Amerika Serikat dan Inggris pada saat itu, di mana kedua negara ini berpendapat bahwa penyelesaian konflik antara pemerintahan Belanda dengan pemerintahan Indonesia itu tidak bisa dilakukan dalam aksi militer, sehingga kemudian permasalahan ini dibawa di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB pada tanggal 31 Juli 1947, dan hasilnya seruan internasional agar dilakukan gencatan senjata, dan seruan ini kemudian diterima oleh kedua pihak pada 4 Agustus 1947. Gencatan resmi ini diumumkan oleh Jenderal Spoor yang mewakili Belanda dan Presiden Soekarno yang mewakili Indonesia. Langkah ini menjadi titik awal keterlibatan PBB dalam konflik antara pemerintahan Belanda dengan pemerintahan Indonesia tahun 1946 ini. Nah, namun walaupun telah diumumkan gencatan senjata oleh PBB pada saat itu, sayangnya Belanda tidak menghiraukan gencatan senjata ini dan malah melakukan penyerangan pada saat itu. Konflik terus berlangsung dan pelanggaran gencatan senjata menarik perhatian dunia internasional, khususnya PBB. Pada 29 Agustus 1947, Van Mook menetapkan secara sepihak garis demarkasi atau garis Van Mook. Nah, apa sih garis demarkasi ini? Jadi garis demarkasi ini sendiri adalah batas yang ditetapkan oleh Belanda untuk memisahkan wilayah kekuasaan Belanda dan Republik Indonesia. Jadi dalam garis ini wilayah Indonesia itu menjadi sempit yang hanya meliputi Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. Sedangkan wilayah kekuasaan Belanda itu meliputi Jawa Timur, Jawa Barat, Pantai Utara, Jawa Tengah, Sumatera Timur yaitu Medan, Langkat, dan Deli Serdang, Sumatera Selatan yaitu Palembang dan sekitarnya, pesisir
pesisir timur Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Wilayah-wilayah ini merupakan wilayah yang strategis yang merupakan pusat ekonomi dan komunikasi seperti pelabuhan, perkebunan, dan kota industri. Kebijakan ini juga menyebabkan banyak pasukan-pasukan Republik termasuk divisi Siliwangi yang berada di bawah pimpinan A.H. Nasution, Kolonel A.H. Nasution, itu terjebak di dalam wilayah tersebut dan terjadi konflik di lapangan antara pemerintah Belanda dengan pemerintah Indonesia, di mana Kolonel A.H. Nasution melihat ini sebagai suasana yang suram karena mereka menghadapi kekuatan militer Belanda yang sangat kuat pada saat itu, tetapi tetap melakukan perang gerilya untuk mewujudkan pembebasan atas penjajah yang dilakukan oleh Belanda. Nah, sehingga karena melihat pelanggaran yang dilakukan oleh Belanda, pelanggaran gencatan senjata, kemudian masalah ini yang merupakan garis demarkasi kemudian dibawa, di mana Sultan Syahrir dikirim ke PBB di New York untuk menolak klaim Belanda dan menegaskan pelanggaran terhadap perjanjian internasional. Kemudian PBB juga menindaklanjuti masalah ini dengan membentuk komite jasa baik yang terdiri dari Belgia, Australia, dan Amerika Serikat sebagai penengah dari diplomasi ini. Sehingga melalui diplomasi yang dilakukan Sultan Syahrir di PBB itu melahirkan perjanjian Renville, di mana perjanjian Renville ini menetapkan bahwa perjanjian Renville yang disepakati di kapal isi utamanya adalah menetapkan garis Van Mook sebagai batas wilayah militer, kewajiban pasukan Republik untuk mundur dari daerah yang berada di luar garis tersebut, serta janji Belanda untuk mengadakan plebisit atau pemungutan suara yang adil. Jadi dalam perjanjian Renville ini ditetapkan secara sah garis Van Mook atau garis demarkasi tadi, yang membuat wilayah Indonesia itu semakin sempit dan lebih menguntungkan wilayah Belanda pada saat itu. Tidak hanya itu, untuk mewujudkan perjanjian Renville ini tadi, Belanda juga berjanji akan melakukan yang namanya plebisit. Jadi plebisit ini adalah pemungutan suara. Jadi di setiap masyarakat atau di wilayah itu diberikan pemungutan suara apakah mau bergabung di wilayah kekuasaan Belanda atau tetap berada di bawah kekuasaan Republik. Nah, sehingga dari perjanjian Renville ini menjadi penghinaan bagi Republik Indonesia karena dianggap mempersempit dan memberikan kerugian besar bagi wilayah Indonesia. Dan hal ini juga lah yang menyebabkan Republik Indonesia melakukan penyerangan secara terus-menerus terhadap Belanda pada saat itu. Sekian dari